Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, ya Ya Allah, Latif, ya Rabb. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Di balik musibah jatuhnya krain atau alat berat yang menewaskan 100 lebih jemaah yang sedang menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram Mekah, inilah kisah yang membuat hati kita bergetar. Di antara jenazah-jenazah yang ditemukan sudah tak bernyawa lagi karena tertimpa alat berat krain. Salah satu jenazah ternyata ditemukan dalam keadaan sedang sujud, yaitu dalam posisi seperti sedang menjalankan ibadah sholat. Bahkan saat dievakuasi, jenazah itu pun diberitakan masih dalam keadaan memegang kitab suci Al-Quran. Inilah foto jenazah korban yang dalam keadaan sujud seperti berikut ini. Saya hanya bisa mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah sebagai orang-orang terpilih untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kisah jenazah yang ditemukan dalam keadaan sujud dan memegang kitab suci Al-Quran memang membawa berbagai perasaan dapat berkecamuk di dada. Sedih karena ia menjadi korban jatuhnya krain sudah pasti, tapi setiap orang yang melihatnya sudah pasti juga akan spontan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Karena keadaannya yang meninggal husnul khotimah sama seperti 100 lebih jemaah lainnya yang diyakini telah mati syahid. Dia dalam keadaan sujud lalu kemudian memegang Al-Quranul Karim, subhanallah. Siapapun sebagai umat Islam dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala sudah barang tentu pasti akan menginginkan meninggal dengan cara yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa tersebut. Ini merupakan satu pelajaran buat kita bahwa hanya orang-orang yang terpilih yang diberikan oleh Allah meninggal dengan cara-cara yang seperti itu. Artinya bahwa mereka adalah orang saleh atau mereka adalah orang yang saleha, mereka ahli ibadah, mereka ahli taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah diberikan oleh orang-orang yang ahli maksiat. Nah, dalam ini kan sebenarnya kita manusia cuma bisa menerka. Yang pertama, bahwa dalam Islam itu bahwa hari Jumat itu spesial. Sebenarnya spesial, hari Jumat itu spesial gitu kan, dan hari-hari lain pun juga spesial hadiah gitu sebenarnya, cuman dikhususkan untuk hari Jumat. Yang pertama kejadiannya dari Jumat, yang kedua meninggalnya itu dalam keadaan yang sujud, terus memegang Al-Quran di ruang lingkungan yang area Masjidil Haram. Bagaimana perasaan Anda melihat itu semua? Saya rasa kita semua tahu dan kita bisa menebak seperti apa gitu. Karena secara daya nalar kita yang masih hidup, kita pasti membayangkan, waduh, subhanallah nih, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar nih. Pasti insya Allah nih, orang ini pasti akan meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Musibah yang menyebabkan kematian di Tanah Suci Mekah memang bukan baru kali ini saja. Tahun 1990 silam yang ketika musim haji, sebuah musibah yang lebih dahsyat terjadi di terowongan Mina, bahkan sampai menewaskan 1.426 orang, di mana 649 jemaah asal Indonesia juga menjadi korban. Jauh sebelum peristiwa terowongan Mina, banjir bandang pernah menimpa juga kota suci Mekah, bahkan sampai merendam Ka'bah dan Masjidil Haram. Lalu apa kata Ustadz Ujai terkait deretan musibah yang pernah terjadi di Tanah Suci Mekah? Adapun persoalan terowongan Mina ketika itu sejarahnya memang pertama sudah barang tentu ini merupakan sebuah antusias umat Islam dalam melakukan ibadah haji, saking ramenya, saking bejubelnya, dan kemudian ada insiden dan kecelakaan yang memakan banyak korban ketika itu, lebih-lebih daripada ini. Nah, itu juga berkaitan dengan persoalan human error juga mungkin dan sebagainya, tapi pada intinya adalah bahwa ini merupakan sebuah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya itu adalah musibah, dan saya rasa tidak ada satupun orang yang menginginkan suatu musibah itu terjadi, tidak ada. Dan mungkin itu agak sedikit membuat shock karena dalam kondisi atau tempat yang dimana Mekah itu adalah tempat yang nyaman,
Di balik tragedi krain yang menelan banyak korban jiwa, inilah duka keluarga para korban meninggal, yakni keluarga almarhum Adang Jopi di Bandung, juga keluarga almarhum Ferry Maulidin di Bekasi, yang hanya bisa menangis dan masih tenggelam dalam kesedihan. Mereka pun harus mengubur harapan untuk bisa melihat terakhir kalinya jasad dari orang yang dicintai, karena ternyata jenazah para korban yang meninggal dunia tak bisa dibawa pulang, sehingga harus dimakamkan di Tanah Suci. Memang perasaan sedih itu ada ya, karena kita juga pasti mau orang tercinta kita kita bisa melihat pusara mereka di sini. Tetapi kami terutama saya sudah ikhlas karena memang prosedurnya di sana memang seperti itu, dan alhamdulillah pun papa di sana ditempatkannya di makamnya yang bagus, yang mulia. Amin. Ya yang layak aja lah, layak aja. Iya, ya maunya sih dibawa ke sini ya, cuman kan nggak bisa katanya. Udah itu aja sih. Saya cuma nanya nanti gimana cara pengurusannya, orang DPK yang bilang kita nggak ngurus gitu. Ya, yang utama saya ucapin terima kasih. Pemerintah udah ngurus dia. Kami orang tuanya, keluarganya nggak bisa ke situ. Terima kasih banyak kepada pemerintah yang telah mengurus dia sampai dia selesai. Lalu seperti apa suasana perayaan ulang tahun Andi Arsyil yang ke-28 di tengah suasana hatinya yang sedang berduka karena musibah krain di Masjidil Haram? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Musibah jatuhnya alat berat kren yang menewaskan banyak jamaah membuat dunia berduka. Namun dalam keadaan berduka, tiba-tiba saja Andi Arsyil mendapat hiburan berupa surprise di hari ulang tahunnya yang ke-28 dari para sahabat, karyawan, dan juga anak-anak yatim. Lalu benarkah Arsyil menunda keberangkatan umrohnya lantaran musibah kren yang sedang terjadi? Lantas bagaimana dengan Okky Setiana Dewi yang tetap mengurus visa demi bisa berangkat ke Tanah Suci?